diganti lagi. Ya, dari Permendak 36 2023 ke Permendak 3 2024, 7 2024, 8 2024. Itu jenjangnya hanya sebulan-sebulan, Pak. Betapa luar biasanya mengganti Permendak yang hanya nafasnya 1 bulan, diganti lagi. Ini seperti mengganti peraturan rumah tangga atau peraturan perusahaan. Padahal ini skopnya nasional, Pak Menteri. Saya tahu bahwa ini rumit, situasi global juga tidak menentu, dan kita berhadapan sama lingkungan yang parasitik sama ekstraktif. Tetapi lain kali kalau bisa dikaji dulu. Jadi jangan langsung direspon, Pak. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan saya pikir sudah cukup baik, mengkaji dulu ini Permendak 8, berbagai tekanan kepada Bapak dan Kementerian untuk dirubah, tapi Bapak tidak langsung merespon. Karena seperti yang dikatakan Pak Menteri sebelumnya, ini menyangkut kredibilitas kementerian. Bapak setuju nggak kalau Bapak ganti setiap bulan Permendaknya, kredibilitas Kemendak ini turun? Nggak boleh. Kalau ada hal salah yang terjadi, persepsi yang salah di luar, Bapak luruskan. Contoh, Sritek menuduh Permendak 8 adalah penyebab bangkrutnya Sritek. Bapak setuju? Bapak harus menjelaskan ke masyarakat, bukan salah Permendak, bukan salah Kemendak. Sritek itu sudah dari tahun sebelumnya, jauh sebelumnya sudah ekuitasnya negatif. Liabilitiesnya sudah besar sejak dulu. 2021 saja ekuitasnya sudah hampir 340 juta US dollar. Negatif. Utangnya dari dulu sudah 1 miliar dolar US. Hal ini harus dijelaskan. Orang seenaknya, saya bangkrut gara-gara Permendak. Teman-teman saya, Pak, ngomong sama saya, Pak, saya bangkrut nih, tekstil saya gara-gara Permendak, Pak. Wah, saya bilang betapa beratnya Pak Budi Santoso menanggung dosa daripada pebisnis ini. Yang semua dilempar ke Bapak. Entah saya bangkrut, saya ngomong Bapak juga gitu. Ya. Tapi Bapak harus punya jubir menjelaskan dengan baik. Kalau ada serangan dari kementerian lain, Bapak jawab, jangan diem. Kementerian sebelah. Ini kan tarik-menarik, Bu Wamen. Apakah Permendak 8 dicabut, langsung industri benar? Industri tekstil misalnya. Kan penyebab jatuhnya tekstil karena ilegal impor yang sekarang masih besar. Betul kan, Pak? Hampir 2 miliar dolar US yang tidak tercover itu ilegal impor tuh, 1,46 miliar dolar US. Tahun 2024 aja masih 800 juta US dollar. Yang masuk ilegal, yang selisih pencatatan itu, Pak Menteri. Antara yang diekspor China sama yang diimpor Indonesia ada selisih. Itulah ilegalnya. Jadi saya nggak mau Kemendak yang mitranya Komisi 6 ini membuat peraturan sebulan-sebulan keluar Permendak. Saya pikir Bapak juga nggak mau. Sebisa mungkin Bapak pertahankan dengan data yang akurat begitu, Pak. Itu harapan saya. Ya, ada telepon, ganti langsung. Waduh, Pak, saya tahu tuh Permendak 8 saya lagi di Itali tuh, Pak. Betul kan? Bersama teman-teman Kemendak juga itu. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi, Pak Menteri. Itu catatan saya yang pertama, Pak Eko. Kira-kira begitu, Pak Pimpinan. Iya, bagus. Ya. Saya lapor tuh Pak Eko. Ya. Yang kedua, saya pertanyakan Satgas ilegal impor.
bahwa dengan masih masuknya ilegal impor tekstil yang cukup besar di tahun 2024 sampai Juni 2024 ini ada 800 juta US, berarti kan Satgasnya ini enggak efektif, Pak Menteri. Kan Satgas belum dibubarkan kan? Belum? Masih diperpanjang? Bagian enggak efektif, Pak. Sementara ilegal import yang lain kok bisa tidak masuk? Padahal selisih harganya cukup tinggi, Pak. Kok tekstil aja yang masuk terus ini? Apa sih kendala Bapak? Masalahnya apa sih? Saya lihat, wah begitu. Apa tuh? Penyitaan dibakar itu. Nggak tahu yang dibakar berapa itu. Langsung habis, tapi masih ada, Pak. Jadi di mana salahnya? Saya minta Pak Menteri menjelaskan. Masalah ada di mana yang tidak bisa Bapak handle? Siapa tahu Komisi 6 di bawah pimpinan Bapak Eko Patrio bisa menyelesaikan ini. Itu saya minta nanti dikasih tahu.